Saat olah TKP, kondisi 3 kamar di rumah Tari di Jalan Tani Makmur, Pontianak Selatan memang dalam keadaan berantakan. Namun tidak ada barang yang hilang. Polisi menduga itu hanya alibi pelaku untuk mengelabui polisi. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabar hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Kali ini, AA akan membahas tentang pegawai negeri sipil cantik nih, yang harus mengalami tragedi nggak mengenakan selama seumur hidupnya. 11 Maret 2015, warga Pontianak digemparkan oleh penemuan seorang janda cantik yang udah nggak bernyawa di rumahnya dengan kondisi nyaris tanpa sehelai benang pun. Diketahui, tubuh nggak bernyawa itu bernama Tari Arizona yang ditemukan meninggal dengan kondisi menyeramkan. Wanita cantik itu berusia 25 tahun, merupakan warga Jalan Tani Makmur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di tahun 2014, ia bercerai dengan Muhammad Noviandi dan telah memiliki seorang putri. Tari Arizona telah bekerja selama 5 tahun sebagai staf registrasi di Pengadilan Tinggi Pontianak. Menurut beberapa rekan kerjanya, Tari dikenal sebagai pribadi yang baik, pekerja keras, periang, taat beribadah, dan tipe orang yang tertutup. Sedangkan menurut sang ayah, Tari Arizona merupakan sosok anak yang membanggakan, pintar bersosialisasi, dan gak mempunyai musuh. Menurut pengakuan sang ayah, sebelum Tari Arizona meninggal, ia sering curhat kepada ayah dan ibunya jika dirinya mendapatkan teror-teror dari sang mantan suami. Selain itu, mantan suaminya juga sering menatap tajam apabila nggak sengaja bertemu. Sehari sebelum ditemukan meregang nyawa, tepatnya pada hari Selasa 10 Maret 2015, Tari Arizona dengan mengenakan pakaian dinasnya datang ke tempat cuci motor milik pamannya, yaitu Jaka Suryana, untuk menaruh motornya. Di sana ia meminta salah satu pegawai pamannya, yaitu Suhardi alias Rudi, untuk mencuci motornya dengan cepat, karena siang itu ia akan kembali ke kantor. Setelah itu Tari pun membonceng Rudi ke rumahnya, dan kemudian Rudi kembali ke tempat kerjanya untuk mencuci motor milik Tari Arizona. Setelah motor tersebut dicuci, Rudi berpamitan kepada rekan kerjanya untuk mengembalikan motor tersebut ke rumah Tari. Namun karena Rudi nggak kembali ke tempat kerjanya, pemilik tempat cucian motor tersebut yang merupakan paman Tari Arizona pun merasa khawatir. Ia kemudian berusaha menghubungi Rudi ataupun Tari Arizona, namun nggak ada jawaban. Saat itu juga Suryana masih berpikir positif. Ia berpikir bahwa mungkin aja Tari sedang ada kesibukan di kantor sehingga nggak dapat mengangkat telepon tersebut. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Rabu 11 Maret 2015, sekitar pukul 7 pagi, Jaka Suryana sekali lagi berusaha menghubungi Tari Arizona. Namun karena nggak ada jawaban, Jaka Suryana akhirnya memutuskan untuk mendatangi kediaman Tari. Begitu tiba di rumah keponakannya, Jaka udah mulai curiga karena pagar pintu rumah dalam keadaan terbuka. Bahkan rumah Tari juga nggak terkunci. Dan benar aja, begitu Jaka Suryana masuk ke dalam rumah tersebut, ia melihat darah berceceran di tangga dan di tembok, serta menemukan Tari Arizona dalam keadaan tertelungkup bersimbah darah. Jaka Suryana yang panik dan kaget pun segera menghubungi pihak kepolisian Polsek Pontianak Selatan. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut segera datang ke lokasi dan melakukan penyelidikan serta olah TKP. Penyidik kepolisian menemukan jasad Tari Arizona dalam posisi tertelungkup dengan kepala yang berlumuran darah. Selain itu, tangannya dalam posisi diikat di bagian belakang dan mulut korban juga dilakban. Bahkan gulungan lakbannya itu nggak dipotong, jadi masih menempel di bagian belakang kepalanya. Tari Arizona ini juga ditemukan nyaris tanpa busana. Tubuh Tari ditemukan di belakang kursi ruang tamu dan ditutupi dengan selimut tebal. Selain itu, penyidik kepolisian juga menemukan sebuah balok kayu berlumuran darah di bawah tangga. Jenazah Tari Arizona kemudian segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo untuk dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, Tari Arizona meninggal akibat luka sajam dan benda tumpul. Polisi menyebutkan setidaknya ada 5 luka akibat benda sajam. Beberapa pukulan benda tumpul, cekikan di leher, dan memar-memar di tubuh. Namun polisi menyebutkan gak ditemukan tanda-tanda adanya pelecehan
di jasad Tari Arizona. Sedangkan untuk waktu kematian Tari diperkirakan pada hari Selasa 10 Maret 2015 sekitar pukul 2 siang hingga jam 2 dini hari. Di dalam pemeriksaan tersebut, polisi menyebutkan bahwa sepeda motor, laptop, perhiasan, serta 2 ponsel milik korban dinyatakan hilang. Namun anehnya, 1 ponsel mahal milik Tari Arizona malah ditinggalkan oleh pelaku. Pada hari Sabtu 14 Maret 2015, polisi melakukan olah TKP dan menurunkan anjing pelacak. Dalam olah TKP tersebut, polisi menjelaskan bahwa ditemukan bekas jejak sepatu pria berukuran 39 hingga 40 yang bisa dijadikan petunjuk. Selain itu, polisi juga mengambil sidik jari pada pegangan pintu bagian dalam dan pintu bagian luar. Setelah memburu pelaku selama kurang lebih 12 hari, pada tanggal 23 Maret 2015, aparat gabungan Polda Kalimantan Barat akhirnya menangkap Rudi di sekitar hutan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ketika ditangkap, Rudi ternyata udah membeli tiket di Pelabuhan Kumai untuk kabur ke Pulau Jawa. Sebelum lanjut ke kasusnya nih Alur, AA jelasin sedikit ya tentang siapa pelakunya. Suhardi alias Rudi atau Andi bin Kusai berusia 21 tahun. Dia merupakan seorang warga Kampung Padang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut pengakuan Jaka Suryana, Rudi baru bekerja di tempat cucian motor itu sekitar 2 minggu sebelum kejadian ini terjadi, atau tepatnya pada tanggal 25 Februari 2015. Dalam proses interogasi, Rudi menceritakan bagaimana detik-detik saat ia menghabisi nyawa Tari Arizona. Rudi mengaku semula ia nggak berniat untuk menghabisi Tari Arizona. Awalnya, Rudi hanya melihat peluang untuk mencuri karena rumah Tari nggak dikunci. Rudi menjelaskan bahwa pada hari Selasa 10 Maret 2015 siang hari, ia bermaksud mengantarkan motor Yamaha Mio milik Tari yang udah selesai dicuci. Sesampainya di rumah Tari, Rudi mengetuk pintu, mulai dari ketukan pelan hingga gedoran. Namun Tari nggak kunjung membukakan pintu. Kesabaran Rudi pun mulai habis karena dia ingin cepat-cepat kembali bekerja. Sebab menurut pengakuan Rudi, hari itu ia bangun kesiangan saat berangkat kerja, sehingga hanya menghasilkan untuk hari itu baru Rp7.500 dari mencuci 1 sepeda motor aja. Rudi terus menggedor pintu rumah Tari, namun Tari nggak kunjung keluar. Akhirnya ia kemudian memutuskan untuk masuk ke rumah Tari yang sepi dan nggak terkunci. Rudi lalu naik ke lantai 2 tempat kamar utama, namun aksi Rudi ini kepergok oleh Tari. Ia mendapati orang asing yang menyelinap ke rumahnya. Tari pun kaget dan berteriak-teriak. Ia juga memaki-maki dan menampar wajah Rudi. Menurut Rudi, saat itu ia spontan membalas tamparan tersebut, sehingga Tari malah makin berteriak. Mereka pun bertengkar, lalu Tari mendorong Rudi hingga terjatuh. Saat itu kesabaran Rudi mulai habis dan dia mulai naik pitam. Rudi kemudian memukul Tari menggunakan balok kayu dari anak tangga yang pakunya udah lepas. Tari yang merasa terancam berusaha untuk lari masuk ke dalam kamarnya, namun sayangnya usaha tersebut gagal. Rudi pun kembali memukuli Tari hingga Tari terjatuh ke lantai 1. Rudi yang saat itu dalam keadaan emosi lalu menarik tirai horden dan menjerat tirai tersebut ke leher Tari. Untuk memastikan gak ada perlawanan dari Tari, Rudi melilitkan lakban yang ia temukan dekat tangga ke mulut Tari, baru kemudian mengikat tangan Tari dengan ikat pinggangnya. Setelah memastikan Tari gak melawan lagi, Rudi kemudian membongkar kamar demi kamar dan mengambil semua benda berharga milik Tari Arizona. Rudi juga mengambil kaos dan celana panjang milik Tari yang dipakai untuk menutupi celana dan bajunya yang terkena percikan darah. Rudi kemudian meninggalkan rumah Tari Arizona sekitar pukul 2 siang. Dia melarikan diri dengan menggunakan motor milik Tari ke arah desa Kuala II, Kubur Raya sekitar Pontianak. Pihak kepolisian akhirnya menjerat Rudi dengan pasal berlapis, yaitu pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada tanggal 25 Mei 2015, sidang perdana untuk kasus tersebut dimulai di Pengadilan Negeri 1A Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pada tanggal 18 Agustus 2015, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak
menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun kepada Suhardi alias Rudy. Dalam sidang putusan, keluarga Tari Arizona yang mengikuti jalannya persidangan berteriak kecewa. Mereka juga gak segan-segan untuk memaki terdakwa. Menurut info, saat ini Rudy sedang menjalani hukumannya di lapas kelas 2A Pontianak, Kalimantan Barat. Dari sini kita bisa ambil pelajarannya ya lo, bahwasannya jika punya rumah itu harus dikunci, walaupun itu orang yang dikenal atau nggak dikenal. Karena bisa jadi nih ya, karena ada niat kesempatan, akhirnya ya mereka tuh menjara atau paling parahnya ya bisa menghabisi lo. Kan bahaya banget ya. Ya semoga dengan adanya kasus ini ya kita bisa ambil hikmahnya nih, bahwasanya kita tuh harus lebih hati-hati lagi. Dan mari kita doakan aja untuk keluarga korban yang ditinggalkan, semoga mereka lebih tabah dalam menghadapi masalah ini.